Partai Golkar memunculkan nama Yusuf Hamka alias Babah Alun untuk mendampingi Kaesang Pangarep jika Kaesang ingin berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, masalah utama di Jakarta adalah infrastruktur, sehingga sosok Yusuf Hamka yang dikenal sebagai bos jalan tol merupakan sosok paling tepat untuk menangani masalah ini. Lalu bagaimana peluang duet Kaesang Yusuf Hamka di Pilkada Jakarta 2024? Malam hari ini kami akan membahasnya lebih dalam bersama Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Bang Doli, Mas Adi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Halo, Ayu. malam. Oke, suara saya bisa terdengar jelas ya Bapak-Bapak ya? Clear, clear, clear. Oke, baik, saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, kalau kita lihat tadi tayangan sebelumnya, pertemuan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan Kaesang Pangarep 1 jam tapi langsung ada nama yang dimunculkan. Ada nama Yusuf Hamka. Padahal sebelumnya kalau kita ingat Golkar ini gencar sekali mengusung nama Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Kenapa Bang kok justru tiba-tiba ada nama Kaesang Pangarep dan Yusuf Hamka untuk maju di Pilkada Jakarta? Pertimbangannya apa nih untuk duet Ka'bah ini? Nggak, sebenarnya nggak ada yang kenceng-kenceng juga. Bahkan terakhir sebetulnya kan Golkar itu merekomendasikan sebaiknya Ridwan Kamil itu idealnya di Jawa Barat. Nah, dengan sikap yang seperti itu, justru kan saya dalam seminggu 2 minggu mengatakan sebaiknya kita jangan terpaku pada satu nama saja di Jakarta. Silakan saja munculkan nama-nama dari masing-masing partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Ya, waktu itu saya menyebutkan misalnya di Gerindra ada Saudara Ariza Patria, ada Budi Jiwandono, ada Bu Saras, kemudian PAN ada Eko Patrio, di Demokrat nanti nggak tahu siapa lagi, mungkin Pak Ibas gitu kan. Terus kemudian ya PSI kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Ya bisa saja mengusulkan nama Kaesang Pangarep. Tapi kan nanti at the end itu kembali kepada partai politik masing-masing kan, seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga kemarin. Kalau seandainya Pak Kaesang itu mau maju jadi calon gubernur di Jakarta, nah kita mempersiapkan Pak Yusuf Hamka. Nah jadi ini juga bagian dari kita mencoba sisa waktu yang 40 hari ini mencoba bisa memulai exercise dengan simulasi-simulasi baru kan. Jadi makanya kita memunculkan menodongkan nama Yusuf Hamka ya sebagai alternatif bagian dari yang bisa kita simulasikan bersama dengan nama-nama yang lain dari partai politik yang lain dalam Koalisi Indonesia Maju. Oke, Bang Doli, tapi pertanyaannya belum terjawab, Bang Doli. Kenapa dari sekian banyak kader Partai Golkar, nama Yusuf Hamka yang mencuat? Ya, kan ini kemarin ketika ini kan disandingkan dengan nama Kaesang. Ya. Kaesang kan tokoh muda, tentu saya kira sebaiknya ada kombinasi antara tokoh muda dengan tokoh senior yang memang punya pengalaman panjang kan di Jakarta. Nah Pak Yusuf Hamka itu kan memang kalau kita bicara tentang wajah Jakarta, terutama infrastruktur Jakarta, Pak Yusuf Hamka ini kan punya pengalaman yang panjang soal itu. Nah jadi kalau bisa tentang kebutuhan Jakarta, terus disandingkan dengan tokoh muda, ya lebih bagus muncullah nama Yusuf Hamka, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi ini untuk mengimbangi sosok Kaesang Pangarep ya. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau misalkan Anda melihat duet antara Kaesang dan juga Yusuf Hamka, apakah menurut Anda ini adalah duet yang memang cocok dan akan diseriusi oleh Partai Golkar, ataukah sebenarnya ini masih dalam tahap cek ombak saja nih untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat? Saya kira memang semuanya masih dalam tahap penjajakan komunikasi politik antar partai-partai yang ada di KIM ya. Kenapa kemudian muncul soal Kaesang dan Yusuf Hamka? Ini tentu untuk menguji apakah dua nama ini mendapatkan resultante dan respon positif yang akan muncul dari kawan-kawan KIM dan masyarakat di Jakarta secara umum. Duet ini kan kemudian mendapatkan respon dari PSI. Katanya ini belum selesai, belum clear, dan belum ada kesepakatan. Itu artinya PSI sepertinya masih mempertimbangkan nama Yusuf Hamka kalau memang Kaesang ingin maju di Jakarta. Karena pada saat yang itu mention Ridwan Kamil untuk mencari tantangan itu di Jakarta. Bagi saya memang PSI dan Kaesang
tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang saya kira cukup tertarik kepada Ridwan Kamil untuk dimajukan di Jakarta. Tapi kan problemnya RK ini bagi Golkar adalah kader yang sangat realistis kalau bertanding di Jakarta, di Hmm. Jawa Barat maksud saya, bukan di Jakarta. Oleh karena itu, bagi saya ini tentu bagian dari untuk mengonsolidasi dan mencari titik temu antara partai-partai pendukung yang ada di Kim. Oleh karena itu tinggal kita Hmm. uji nanti apakah partai-partai di Kim yang lain akan merespon proposal politik yang sudah disampaikan oleh Pak Erlangga. Hmm. Kita belum mendengar misalnya statement dari Gerindra, kita juga belum mendengar statement dari apa namanya dari PAN dan Partai Demokrat. Kalau PSI kan sudah ngomong, ini belum menjadi kesepakatan politik yang sebenarnya masih panjang jalan ceritanya di kemudian hari. Oleh karena itu bagi saya hebatnya Golkar itu adalah sebenarnya ingin mengunci bahwa Ridwan Kamil jangan lagi dikaitkan dengan Pilkada Jakarta. Oke. Itu artinya rumor, isu yang selama ini cukup kencang, yang justru muncul di luar Golkar mengaitkan Ridwan Kamil dengan Jakarta, mestinya disudahi. Ini sudah harusnya sudah diakhiri karena memang sepertinya Golkar itu sudah mengunci harga mati ya Ridwan Kamil tak ada tempat lain selain di Jawa Barat. Ini yang sebenarnya pesan politik yang mesti dibaca secara umum ya. Ketika muncul nama Mas Yusuf Hamka seakan-akan ingin menggembok bahwa Ridwan Kamil pastinya tak akan dimajukan di Jakarta. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik di partai-partai Kim mencoba untuk memajukan kader internal mereka, Golkar salah satu nama yang dimunculkan adalah Yusuf Hamka ya. Tentu sebelumnya kita dengar nama Zaki ataupun nama lain seperti Erwin Aksa. Oleh karena itu bagi saya 40 hari ke depan tentu akan begitu dinamis soal siapa-siapa yang akan muncul ke depan. Hmm. Karena apapun judulnya, ketika Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden misalnya, tanggal 20 Oktober ini tentu juga akan mempengaruhi bagaimana variabel Kaisang ini apakah tetap sakti namanya ataukah tidak dalam konteks politik elektoral di Jakarta, Mbak. Oleh Hmm. karena itu pertemuan dua partai antara partai yang tidak lolos ke parlemen dengan lolos yang parlemen bagi saya ini tentu upaya untuk mencari titik temu sebenarnya soal kemungkinan-kemungkinan pada level apa partai-partai di Kim ini bersepakat soal satu nama dan calon wakilnya untuk bisa berkontestasi di Jakarta. Saya membaca Kim ini sepertinya memang agak kesulitan Hmm. ketika Ridwan Kamil itu tidak lagi dimajukan di Jakarta. Maka munculkan nama-nama begitu banyak. Dulu misalnya kita melihat Kaisang ini hanya diproyeksikan sebagai calon wakil yang potensial mendampingi Ridwan Kamil, tapi per hari ini kita mendengar Kaisang itu bukan hanya calon wakil, tapi dia diproyeksi sebagai orang yang sangat potensial jadi calon gubernur di Jakarta. Oleh karena itu, kalau Kaisang yang diusung misalnya oleh partai-partai Kim tentu harus kerja keras. Karena apapun judulnya, pemilih Jakarta itu adalah pemilih rasional dan kemungkinan yang dihadapi adalah Anies Baswedan. Satu-satunya sosok yang memang cukup rasional, cukup realistis untuk menghadapi Ridwan Kamil secara elektabilitas adalah Ridwan Kamil. Tapi kan itu tadi, Ridwan Kamil sepertinya memang lebih condong oleh Golkar dimajukan di Jawa Barat dibandingkan yang lain. Jadi saya kira di situ Oke. konteksnya. Jalan masih panjang, cukup berliku dan cukup mendaki. Soal siapa calon yang akan diusung dari kubu Kim. Oke, Mas Adi, Anda sempat mention nama-nama besar ya, ada Ridwan Kamil, kemudian ada Anies Baswedan juga. Saya ingin mengetahui analisis Anda seperti apa kalau misalkan memang diduetkan pasangan Ka'bah ini, pasangan Kaisang dan juga Babah Alun. Kalau bertarung di DKI Jakarta dengan nama-nama besar seperti itu, kita bisa melihat bahwa background dari kedua orang ini, Kaisang dan juga Yusuf Hamka, sebenarnya adalah orang baru di dunia politik praktis. Apakah ini bisa head to head atau seperti apa peta politiknya? Ya kalau memang Ka'bah ini kemudian bisa maju, PR terbesarnya tentu adalah mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang tergabung dalam Kim yang beberapa waktu yang lalu misalnya memenangkan pertarungan di Jakarta, Hmm. mendukung Prabowo dan apakah mesin politiknya ini bisa dipanaskan kembali untuk memenangkan Kaisang dengan Yusuf Hamka. Tentu yang dilawan itu sosok besar seperti Anies Baswedan yang kemungkinan memang akan diusung oleh partai non-Kim, minimal PKS ataupun Nasdem ya. Di luar itu tentu saja harus diakui, kalau kita membaca variabel-variabel survei, Kaisang itu tidak pernah muncul secara signifikan di Jakarta. Mengingat juga partainya tidak pernah lolos ke parlemen yang saya kira ini juga akan menjadi faktor yang tentu akan menjadi beban bagi Kim sebenarnya kalau Kaisang diusung sebagai calon gubernur. Jadi dalam konteks itulah kemudian kerja keras, usaha-usaha keras
memang harus dimaksimalkan. Oleh karena itu bagi saya persoalan di Pilkada Jakarta bagi Kim sebenarnya sedang mencari siapa kira-kira sosok yang relatif kompetitif untuk bisa menyaingi Anies Baswedan. Kalau Kaisang bagi saya agak berat. Apalagi misalnya di Pilkada Jakarta itu dilaksanakan setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Sudah itu saya mbak harus saya katakan. Hmm, Kenapa Kaisang menjadi menarik diperbincangkan oleh ketum-ketum partai Kim itu? Karena faktor anak Pak Jokowi, bukan ya. karena faktor yang lain. Karena kalau bicara tentang elektabilitas, saya kira tentu Kaisang masih kalah mentereng dari nama-nama yang lain. Kalau bicara tentang partai-partai, ya saya kira memang PSI tidak terlampau dihitung, mengingat partai ini tidak pernah lolos ke parlemen. Jadi faktor sebagai anak Pak Jokowi itulah sebenarnya membuat kenapa partai-partai di Kim ini relatif terbuka untuk bicara tentang kemungkinan mengusung Kaisang di Pilkada Jakarta. Tapi karena pilkadanya dilaksanakan tanggal 27 Oktober, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, ini tentu juga akan menjadi sesuatu hal yang serius. Oke, oke. Baik, jadi menurut Mas Adi ini bahwa Kaisang akan sangat berat di DKI Jakarta karena faktor elektoral yang masih rendah dan juga hanya dipertimbangkan salah satunya yang paling mendukung karena Jokowi Efek. Saya ingin tanggapan dari Bang Doli. Bang Doli, bagaimana menurut tanggapan Anda? Apakah Anda setuju dengan pernyataan dari Mas Adi? Pertama saya mau tanggapi judulnya dulu ya. Oke. Jadi kami sebetulnya belum pernah memutuskan apa-apa, ya, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Barat. Ya. Termasuk daerah-daerah yang lain kami betul belum memutuskan apa-apa. Jadi sebetulnya Ridwan Kamil itu sekarang memang menurut pandangan kami lebih ideal di Jawa Barat. Oke. Tapi ini sama menjawab yang pertanyaan berikutnya itu bahwa Golkar ini adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju. Ya, tentu nanti dalam keputusan-keputusannya kami akan mempertimbangkan pembicaraan antara pimpinan partai politik di koalisi Indonesia Maju. Nah, termasuk soal Pak Kaisang ini kan kemarin memang hasil silaturahim saja antara Pak Kaisang datang ke kantor Golkar dan kami akan apresiasi ya. Karena setelah Pilpres dan Pileg kan baru ini juga ada ya safari-safari politik ya, yang dulu dilakukan oleh ketua umum kami sebelum Pileg dan Pilpres itu. Jadi ini saya kira baik ya untuk kita. Nah yang kedua kemarin antara PSI dan Golkar itu dalam pembicaraannya banyak juga menyinggung soal kemungkinan kita membangun kerjasama di daerah-daerah. Karena seperti kita ketahui juga bahwa PSI juga di beberapa tempat, kabupaten kota dan provinsi, ada kursi-kursi yang memang penting buat kita melakukan kerjasama. Bahkan dimungkinkan kemarin pembicaraannya ya dimungkinkan kita membentuk fraksi yang sama di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, termasuk mengusung calon-calon kepala daerah, ya baik itu kader Partai Golkar maupun kader PSI di daerah. Jadi bukan hanya fokus bicara tentang soal Jakarta saja. Nah, soal Jakarta itu kan kita kembalikan, ya. Kan Pak Erlangga mengatakan kalau seandainya Pak Kaisang memang punya keinginan untuk maju di Jakarta, nah kita mempertimbangkan untuk memberikan dukungan dan pasangannya adalah Yusuf Hamka. Jadi sebetulnya ini masih ada waktu ya, juga seperti disampaikan oleh Pak Erlangga, kita masih punya waktu ada 40-an hari lagi, dan ini kita bisa lihat berbagai kemungkinan nanti apa yang terjadi, kita lihat hasil surveinya dan seterusnya. Baik Bang Doli, tadi saya ingin follow up kata-kata Anda bahwa sebenarnya Yusuf Hamka dipersiapkan untuk mendampingi Kaisang Pangarep. Kenapa kemudian Partai Golkar ini merelakan kursi Cagup DKI untuk Kaisang Pangarep? Kenapa tidak kader partai Anda sendiri? Apakah memang sebegitu pengennya untuk berduet dengan Kaisang atau seperti apa? Ya, kami kan paham posisi ya di Jakarta ini Golkar urutannya urutan ke-5 ya. Alhamdulillah juga pada periode ini kami untuk pertama kali lagi kembali mendapatkan kursi pimpinan DPR ya yang selama ini belum pernah kami raih lagi dalam beberapa periode terakhir ini. Nah, jadi khusus untuk bicara Jakarta ya kita memang perlu membicarakan dengan partai-partai politik yang lain. Karena kalau kita bicara sendiri, ya perlu energi yang tambah besar ya untuk melakukan beda dengan di Jawa Barat. Mungkin kalau di Jawa Barat dengan 1 atau 2 partai politik saja, mungkin kita sudah bisa mengusung ya kader atau calon kita gitu. Tapi kalau di Jakarta ini kan ya harus berkomunikasi dengan yang lain-lain. Nah, jadi
begitu kemarin didengar-dengungkan ya soal Pak Kaisang juga ingin maju di pilkada, ya, belum tahu pilkadanya gimana, ya, dan orang-orang kan menduga ada beberapa kalau tingkat provinsi ya kalau nggak Jakarta di Jawa Tengah. Makanya kalau misalnya seandainya Pak Kaisang dicalonkan oleh PSI, ya, atau kemudian Pak Kaisang sendiri mau juga mencalonkan di Jakarta, ya kita mempersiapkan calonnya ini. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Nanti at the end, keputusan kita masing-masing dalam partai politik ini pasti sangat mempertimbangkan pembicaraan akhir di antara ketua umum partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat ini kan seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Doli bahwa Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kalau Anda melihatnya, apakah ini sebagai salah satu strategi politik dari Golkar untuk bisa memenangkan atau terkait dengan perang saudara Koalisi Indonesia Maju di Banten? Nah, ini jangan dijawab dulu ya, Mas Adi. Kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia.